yang tinggal di sana. Namanya Rina. Dia juga mahasiswi, tapi dia gantung diri di kamar itu. Setiap bangunan tua pasti punya rahasia. Tapi tidak semua rahasia ingin ditemukan. Ini adalah kisah tentang sebuah kamar kosan yang seharusnya tidak pernah dihuni lagi. Balik lagi di Terjadi Horor. Kali ini seperti biasa kita mau nyeritain lagi cerita horor yang tentunya udah dikirimin atau udah kita rangkum dan teman kita juga udah ada yang ngirimin. Beliau mau nyeritain bukan asal usul kisah mistis dari salah satu kosan seorang mahasiswi. Jadi langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Ada seorang mahasiswi, sebut saja namanya Dina. Dia kuliah semester 5 di sebuah universitas negeri di Jakarta. Setelah hampir 2 tahun ia mengenyam pendidikan, ia juga tinggal di asrama. Akhirnya Dina mutusin pindah ke kosan biar lebih tenang. Kemudian ada temen Dina yang namanya Sari. Dia tuh yang ngerekomendasiin kosan murah tapi katanya nyaman. Nah, yang punya kosannya tuh namanya Bu Sulastri. Letaknya agak masuk ke gang tapi masih cukup ramai. Setelah Dina dengar rekomendasi dari Sari, kemudian Dina datang menemui Bu Sulastri, langsung ngobrol. Terus katanya kalau Dina mau yang murah tapi bagus. Terus Ibu Lastri itu ngerekomendasiin ambil aja kamar nomor 12. Katanya itu lagi kosong. Kemudian Dina melihat sekilas kamar nomor 12 itu. Emang agak di ujung lorongnya itu sedikit gelap. Tapi nggak kotor, tapi bersih. Cuman agak sedikit gelap. Kemudian katanya ada yang sebelumnya tinggal di sini. Jadi Dina tuh nanyain lah gitu. Sebelumnya ada yang tinggal di sini. Terus si ibunya ya ngomong gitu. Sebetulnya ini tuh udah lama kosong. Jadi udah lama dikosongin lah, jadi nggak terlalu baru ditinggalin gitu. Jadi udah sempat beberapa tahun dikosongin gitu si kamarnya tuh. Kemudian tanpa pikir panjang Dina pun setuju. Malam itu juga Dina prepare buat pindah ke kosan itu. Kemudian pas waktu malam hari, di malam pertama, Dina ngerasa dingin. Bukan karena angin gitu kok, cuaca gitu ya, tapi karena hawanya tuh nggak enak gitu. Kayak yang sepi gitu. Hawanya tuh kayak yang aneh. Tapi Dina mikir, mungkin cuman perasaan dia aja. Kemudian pas tengah malam, Dina kebangun karena dengar suara orang yang lagi nangis. Pelan banget. Suaranya datang dari kamarnya sendiri. Suaranya tuh perempuan nangis pelan banget. Kemudian gak lama dari situ Dina nyalain lampu, tapi nggak ada siapa-siapa. Katanya aku periksa ke bawah tempat tidur, ke dalam lemari juga nggak ada apa-apa. Lalu aku
Aku coba tidur lagi, tapi suara itu muncul lagi begitu dekat. Seolah-olah di telingaku sendiri. Kemudian besok paginya aku ketemu sama salah satu penghuni lama di kosan itu. Namanya Kak Lilis. Dia tinggal di kamar nomor 10. Aku dengar kamu sekarang di kamar 12 ya, kata tetangganya tuh. Iya, kenapa Kak? Si Kak Lilis tuh kayak diem, kayak yang ngamati lah gitu, sambil mikir gitu. Katanya, kamu hati-hati ya, kamar itu udah lama kosong sejak kejadian itu, kata tetangganya tuh, kata Mbak Lilis. Kemudian aku tuh langsung penasaran, kejadian apa Kak? Dan tetangganya tuh cuma bilang, dulu ada yang tinggal di sana, namanya Rina. Dia juga mahasiswi, tapi dia gantung diri di kamar itu. Katanya karena stres, tapi banyak yang bilang malam sebelum dia meninggal, dia sering ngomong sendiri, kayak diajak ngobrol sama sesuatu. Kemudian aku tuh langsung terdiam. Udahlah, gak lama dari situ aku bergegas pergi. Kemudian malam berikutnya suara tangisan itu kedengar lagi dan semakin jelas. Dari situ aku agak sedikit kaget karena aku melihat bayangan perempuan berdiri di pojok kamar dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Aku gak bisa gerak, terdiam kaku sekujur tubuh. Suaranya lirih dan dia bilang, keluarkan aku dari sini. Lalu lampu kamar tiba-tiba mati. Pintu lemari ngebuka dan dari dalam lemari aku lihat ada bekas tali gantungan ngegantung di atasnya. Kemudian Dina saat itu langsung lari keluar, mengetuk pintu Bu Sulastri sambil nangis. Kemudian Bu Sulastri membukanya, tapi Bu Sulastri itu cuma ngomong, kamar itu tuh memang milik dia. Sebelum dia ngomong, jadi kayaknya udah ngeh gitu si ibunya tuh ya, udah tahu. Tiba-tiba ngomong kayak gitu, kamu nggak bisa tinggal di sana kecuali dia mengizinkan. Kemudian besok paginya Dina mutusin buat pindah. Saat aku mau ambil barang terakhir, aku lihat di cermin meja rias ada tulisan samar. Tulisan samarnya tuh pakai uap tuh kan di cermin. Katanya di tulisan itu tertulis, aku masih di sini. Nah, semenjak hari itu nggak ada lagi yang menempatin kamar kosan nomor 12 itu. Karena semua tahu jadi penghuni di situ tuh udah pada tahu ada kejadian yang gantung diri itu mahasiswa. Jadi sampai nggak tahu ya ini apakah masih saat ini masih kosong atau misalkan atau memang masih atau sudah diisi gitu, belum dijelasin. Itu mungkin salah satu cerita dari Dina yang ngalamin kejadian horor bukan penghuni di salah satu kosannya yang lumayan hampir temen-temen aku juga ada yang kayak gitu yang ngalamin kejadian horor di kosannya gitu. Ya terutama itu sih pasti
Kalau di kosan pasti identiknya kan sama mahasiswi gitu kan. Pasti ada kejadian atau hal-hal yang yang tragis lah gitu. Yang beberapa sejarahnya gitu ya, sejarahnya pasti ada kisah kelam gitu. Apalagi di kosan gitu kan. Banyak keluar masuk orang. Nah, nanti pasti banyak kejadian-kejadian yang nggak terduga gitu. Sih mungkin kalau dari makanya harus lebih hati-hati lagi lah. Karena di kosan itu kan kita tuh kan bukan penyewa pertama ya, pasti ada gitu. Sebelum-sebelumnya juga ada yang bukan satu-satunya juga. Kita tuh penghuni di kosan itu. Mungkin ada penghuni lain, mungkin ya. Ya teman kita satu ini yang udah ngalamin. Itu aja mungkin cerita kali ini dari teman kita. Thank you banget udah ngirimin. Kalau yang mau share lagi cerita horornya boleh nanti dikirimin lewat emailnya. Itu aja mungkin cerita horor dari kita. Thank you banget. Kembali lagi nanti terjadi horor.